ila anqal amalun bila zikril maniyati la asara wa bi zikriha haqqan kadarbin ma'awila. Amalun suatu amal bila zikril maniyati, bila zikri dengan tanpa mengingat al-maniyati maut. Maniyah ini maut atau kematian. La asaro tidak ada asar, tidak ada pengaruhnya. Jadi satu amal perbuatan ya, kalau tidak disertai dengan mengingat kematian, asarnya ini kurang, pengaruhnya ini kurang. Wa bi dzikriha, dan dengan mengingat maniyah, dengan mengingat kematian, haqqan secara benar, kador bin seperti memukul, ma'awila dengan ma'awil. Ma'awil ini jamak dari mi'wal, maksudnya kapak ya. Kalau di kamus itu cangkul ya, tapi maksudnya di sini itu apa? Kapak. Kapak, memukul pakai kapak atau pakai alat berat apapun ya, akan lebih apa? Lebih berpengaruh, lebih pengaruh daripada apa? Mukul nggak pakai kapak ya, atau mukul pakai misalnya pakai benang aja nih, nggak ada pengaruhnya kan? Mukul pakai benang kayak apa? Ya, nanti mukul pakai benang nggak kerasa ya. Yang ada apa? Getek wae paling ya. Jadi mengingat kematian ketika beramal itu ya, seperti apa? Memukul dengan kapak, lebih taksir, lebih memberikan pengaruh. Hadzal baitu, ini bait makhudun diambil min qouli syekhi, dari ucapan Syekh Umar bin Abdurrahman, Syekh Umar bin Abdurrahman. Apa kata beliau? Al-amalu, amal itu ma'ata hakkuki, disertai pengukuhan ya, bihaqikoti, dengan hakikat, zikril mauti, mengingat mati. Jadi beramal ya, disertai mengukuhkan, memantapkan diri dengan apa? Hakikat ingat mati. Kita ingat ya, hakikat mati kayak gitu, kayak gimana. Jadi betul-betul apa? Ingat mati. Kador bil, seperti memukul, bil mi'wali, dengan kapak itu. Fit ta'siri, dalam apa? Memberi pengaruh. Kan lebih terasa tuh kalau memukul pakai kapak. Mukul apa itu? Kayu aja pakai kapak kan terasa, daripada hatta pakai tangan kita juga nggak rasa ya, kecuali tangan kita kuat banget. Nah, wal amali, sedangkan ya, kebalikannya nih, wal amal, dan beramal, ma'al ghaflati, disertai ghaflah, kelalaian, an dzikril mauti, dari mengingat mati, kadorbi, seperti memukul, bil fatili, dengan sumbu. Tahu sumbu ya, sumbu lampu atau sumbu kompor kan, itu kan ringan banget itu. Mukul pakai sumbu nggak kerasa apa-apa, apalagi pakai apa? Pakai benang. Fi adami ta'siri, dalam tidak ada pengaruhnya. Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Amal ya, suatu amal atau perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan kematian, itu diibaratkan seperti apa? Memukul dengan alat berat. Kan lebih terasa itu, makjeleb gitu ya, dalam memberikan apa? Pengaruh besar. Jadi ketika seseorang melakukan amal sambil terus mengingat kematian, kita sholat ingat mati kayak gitu ya, mau apa? Ngaji juga ingat mati, kan khusyuk tuh, bener-bener apa? Fokus di situ. Nah, amal tersebut nih apa? Kalau ingat mati ya, disertai dengan ingat mati, akan memberikan apa? Pengaruh yang sangat kuat dan dampak besar. Jadi mengingat kematian
ini bisa mendorong seseorang untuk apa? Lebih ikhlas, lebih serius, lebih tulus, lebih fokus dalam amalannya ini. Kenapa? Karena ya ini apa? Sadar ya. Dia sadar bahwa hidup ini apa? Sementara, dan setiap amal ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kayak gitu. Jadi lebih masya Allah gitu ya, amalnya ini lebih masya Allah. Kalau ente main apa itu, main game itu kan pakai apa itu, ulti itu apa tuh ya, lebih pro lah, jurusnya lebih pro daripada nggak pakai jurus kayak gitu kan. Kalau bertarung ya nggak pakai jurus kan biasa aja nih, kalau pakai jurus kan lebih makceleb gitu ya. Itu sama seperti itu. Jadi ketika kita beramal ya dengan disertai ingat mati, ya, sholat ingat mati ya gitu. Nah, jadi lebih fokus, lebih khusyuk. Ya, kebalikannya tadi ya sebaliknya, kalau amal yang dilakukan dalam keadaan lalai atau tidak mengingat kematian, ini diibaratkan seperti apa? Memukul dengan sumbu atau dengan apapun ya, yang tidak memiliki dampak. Memukul dengan benang kayak apa, kayak gitu ya, memukul dengan benang kayak gini kan nggak kerasa ini ya. Nah amal yang dilakukan tanpa kesadaran ini akan, tanpa kesadaran akan kematian ya, cenderung lemah ya. Cenderung lemah, kurang ikhlas, dan apa, bisa dilakukan dengan niat yang tidak sepenuhnya karena Allah, kurang ya, paling berapa persen lah karena Allahnya, kayak gitu. Bisa dihitung nanti. Di amal semacam ini yang tanpa mengingat mati ini tidak akan memberikan pengaruh yang besar baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Seperti itu. Nah, makanya kata Rasulullah apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah oleh kalian, min dari zikril mauti, mengingat kematian, fa innahu, karena sesungguhnya kematian, yumhisu, menjauhkan diri, adzunuba, dari dosa-dosa, wa yuzhidu, dan menjadikan zuhud, fid dunya, di dunia. Kata Rasulullah, perbanyak ingat kematian ya, terus perbanyak ingat mati, jangan sekali dua kali, terus diperbanyak ingat matinya, itu diperbanyak. Kenapa? Karena apa? Bisa menjauhkan diri dari berbuat berbagai dosa-dosa ya, dan juga apa? Menjauhkan diri dari apa? Zuhud, dari menjauhkan diri dari keinginan dunia. Jadi mengingat kematian ini cara yang sangat efektif ya, untuk apa? Untuk mengikis keinginan hati ya, untuk mengikis kecenderungan hati terhadap dosa. Hati ini kan pengen melakukan dosa, nafsu pengen melakukan dosa ya. Ingat mati, jadi terkikis sedikit terkikis kayak gitu. Akhirnya apa? Menjauhkan diri dari apa? Godaan-godaan duniawi kayak gitu. Jadi ketika seseorang sering mengingat mati ya, sering mengingat kematian, dia akan lebih berhati-hati dalam perbuatannya, perbanyak ibadah, mengurangi kesenangan dunia, kayak gitu. Nah itu apa? Dampak atau fadilah ya, pengaruh dari apa? Mengingat kematian seperti itu. Nah, Gola Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ataitu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyara usyratan. Asyara usyratan ini apa? Ini di hari ke-10, asyara di hari ke-10, usyrah. Usyrah itu apa? Hari persahabatannya. Persahabatan di hari ke-10, persahabatan. Beliau Sayyidina Ibnu Umar ini mendatangi apa? Nabi. Faqala, lalu berkata, faqala,
Lalu berkata rojulun, ya, seorang laki-laki minal ansori dari kaum Ansor. Man akya sunas, man akyas, siapakah yang akyas, yang paling cerdas, ya. Siapakah yang paling cerdas? An-nasi, diantara manusia, ya. Wa akramun nas, dan paling mulianya manusia. Ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah manusia yang paling cerdas, paling bijaksana, dan yang paling mulia? Kalau kita makan siapa bisa bilang siapa itu? Ya Einstein lah, siapa gitu ya. Enggak, kata Rasulullah. Apa jawabnya? Fagola, lalu bersabda Rasulullah, aksaruhum, paling banyak diantara mereka, zikron, mengingat, lil mauti, akan kematian, terhadap kematian. Jadi orang yang paling cerdas yaitu orang yang paling banyak ingat mati. Orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum, dan paling sangat, ya, isti'dadan, mempersiapkan, lahu, terhadap kematian. Nah, itu yang paling apa? Banyak mengingat mati, ya. Ini paling banyak ingat mati, paling bersiap, ya, menghadapi kematian. La ulaika, mereka itu humul akyasu, adalah paling cerdas, ya. Orang-orang yang paling cerdas. Zahabu, mereka pergi, bisyarafid dunya, dengan kemuliaan dunia. Wa karomatil akhirati, dan kemuliaan akhirat. Nah, jadi kalau mengingat kematian, ya, secara konsisten, kontinu, terus, ya, ini membantu seseorang untuk selalu sadar, ya, akan tujuan hidupnya, dan menjauhkan dirinya dari apa? Dari kelalaian atau perbuatan sia-sia. Akan sadar nih. Kalau ente gak sadar nih, ingat mati aja udah. Kan banyak ya, diantara kita nih kadang galau, ini gabut, ya, gak bermutu kayak gitu. Hidupnya gak bermutu kayak gitu, gabut, gak jelas. Ingat mati aja udah, ya. Kuncinya apa? Ingat mati, udah. Ingat mati, oh mungkin saya hari ini mau mati, bagaimana nih, kayak gitu. Oh nanti saya kalau diambil nyawanya oleh Allah bagaimana ini, kayak gitu. Jadi sadar lagi dia, fokus lagi kepada tujuan hidupnya. Nah, jadi orang yang sering mengingat kematian cenderung lebih bertakwa, ya, dan fokus pada amal soleh dia nih. Orang yang paling cerdas, orang yang bijaksana, ini tidak hanya mengingat kematian, tetapi juga apa? Istiqdad di situ, ya. Harus apa? Bersiap diri untuk apa? Dengan meningkatkan amal ibadah, memperbaiki diri, ya, menjauhi perbuatan dosa, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan malayani, tarku malayani, tinggalkan apa-apa yang enggak bermanfaat, kayak gitu. Yang enggak penting tinggalkan, kayak gitu. Nah, ini persiapan ini mencerminkan apa? Kesadaran bahwa hidup ini sementara, ya, dan kehidupan setelah mati lebih penting itu. Nah, jadi Rasulullah ini menyimpulkan bahwa mereka yang memiliki sifat-sifat ini adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling bijaksana, akyas, wa akram, gitu. Jadi mereka ini telah meraih apa? Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di dunia dapat, kehormatan di akhirat juga dapat, karena dia ini sadar akan tujuan hidupnya. Eling terus ini, ya, orangnya eling terus, sadar terus, kayak gitu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kecerdasan sejati, kebijaksanaan sejati itu tidak hanya terletak pada pengetahuan saja nih, tidak terletak banyak orang yang paling tahu, orang yang paling ngerti,
orang yang paling pintar enggak ya. Tapi apa? Kecerdasan sejati itu pada kesadaran akan kehidupan akhirat. Sadar dia akan akhirat dan persiapan untuk menghadapinya kayak gitu. Nah, dia dapat kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Orang yang banyak ingat mati ini dia akan mendapatkan rasa hormat ya, mendapatkan kemuliaan di dunia seperti apa? Rasa hormat, kedamaian batin. Nanti kemuliaan di akhirat dia mendapatkan apa? Pahala dan kedekatan dengan Allah, naik derajatnya juga nanti di sana. Itu zahabu bisyarafi dunia wa karomatil akhirah. Mereka pergi meninggalkan dunia dengan kemuliaan di dunia, mulia di dunia ini, karena orang-orang hormat pada dia. Oh, masya Allah ini ya, kayak gitu. Nah, dan juga apa? Kemuliaan kelak nanti di akhirat seperti itu. Qauluhu ma'awila, ucapannya Nazim, ma'awila jam'u mi'walin, jamak dari kata mi'wal, wa huwa al-fa'su, yaitu al-fa'sul azimatu, kapak yang besar. Dipukul pakai kapak yang besar kan antep banget tuh ya. Mukul kayu pakai kapak besar langsung pecah kan. Beda mukul kayu pakai apa? Pakai pisau yang kecil gak akan pecah-pecah ya. Kecuali entenya punya jurus apa ya, pakai kartu remi aja bisa pecah gitu kan, ada film kayak gitu. Tapi khoyal begitu lah ya. Sumashtagil, kemudian sibukkan dirimu bil ilmi, dengan ilmu, au bi ibadatin, atau dengan ibadah, atau bil ma'isyati, atau dengan ma'isyah ya, mencari penghidupan. Maksudnya apa? Mencari nafkah ya, kerja, usaha, punya usaha gitu. Wakhtaron, dan pilihlah, dari ikhtar ya, ikhtar kemasukan apa? Nun taukid khafifah, jadinya ikhtaron. Pilihlah olehmu al-afdola, yang paling utama. Yakni ya. Summa, kemudian ba'da sholati duha, setelah sholat duha. Kemarin kan bahas kita setelah sholat duha ya. Kita udah selesai sholat duha, ngapain lagi nih ya. Apa yang harus kita lakukan? Ishtagil anta, ishtagil, sibukkanlah anta jadi apa nih? Ishtagil anta jadi apa? Kayak ijlis anta gitu. Jadi apa anta itu? Jadi apa? Duduklah kamu, ijlis anta. Jadi apa itu? Taukid. Ya, jadi taukid anta. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu anta. Ya, domir mustatir. Nah, anta ini jadi taukid aja, bukan maf'ul bih apalagi. Nah, ishtagil anta, taukid ini, sibukkanlah kamu gitu. Bil ilmi, dengan ilmu nafi ya, dengan ilmu nafi, dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat fiddin, dalam agama. Jadi ilmu dalam agama juga cari yang paling bermanfaat ya, seperti apa? Kita belajar fikih, tauhid, terus nahu sorob. Ini kan nahu sorob buat alat, ini ilmu alat kan. Alat apa? Alat penunjang. Alat penunjang supaya kita bisa memahami kitab, memahami Quran kayak gitu. Sibukkan dengan ilmu yang bermanfaat dalam agama. Dengan apa? Bita'lim, dengan taklim, mengajar. Kalau kita bisa mengajar, ngajar. Au bita'allumi, atau ta'allum, belajar. Kalau kita bisa belajar, nah kayak antum kan bisa ini ya. Kita sibukkan dengan apa? Belajar. Kalau mau ngajar adik kelasnya nggak apa-apa, ngasih tahu kayak gitu. Au bil mutolaati, mutolaah ya, dengan mutolaah, menelaah kitab kayak gitu. Kitab ditelaah, di murojaah ya, muzakarah terus. Sama, ini termasuk apa? Ishtagil bil ilmi nafi.
au binaskhi, atau dengan apa, menyalin, lil kutubi, terhadap kitab. Sibukkan dengan apa, menyalin ya dari kitab-kitab, ini kitab ini antum salin lagi, nggak apa-apa ya. Apa antum misalnya kitab Ihya antum salin semua, nggak apa-apa tuh, 4 jilid, masya Allah ya, luar biasa faedahnya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minadz dzunubi, sesungguhnya dari dosa-dosa ya, di antara dosa-dosa, dzunuban, ada dosa-dosa ya, la yukaffiruha, tidak dapat dihapus ya, tidak menghapus hak akan dzunub ya, apa, sholatun, satu sholat ya. Jadi di antara dosa-dosa ya, ada dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat, wala saumun, dan juga tidak oleh puasa, wala hajjun, dan tidak oleh haji juga. Terus dihapusnya pakai apa itu? Illal humumu, kecuali apa? Humum, apa hum? Umum, ham ya, ya farijal ham, ya kasyifal gom, apa itu ham? Mahmum, apa, galau ya, kecuali apa, kegalauan, kegelisahan, kesedihan, fitolabil ilim, dalam menuntut ilmu. Jadi ajib ini ya, tidak ada di antara dosa-dosa ini ya, ada dosa-dosa yang tidak dapat dihapus oleh sholat. Nggak bisa, sholat nggak bisa menghapus dosa. Kan sholat bisa menghapus dosa ya. Oleh puasa juga nggak bisa. Hatta oleh haji pun nggak bisa ini menghapus dosa tersebut ya. Kecuali apa? Dihapusnya oleh apa? Al-humum. Jadi oleh kesedihan, kesungguhan dalam apa? Menuntut ilmu. Jadi antum kalau misalnya galau dalam menuntut proses mencari ilmu ya, ini bagus sebetulnya. Antum sedih dalam mencari ilmu, bagus ya. Antum apalagi tuh bingung ya, bingung masalah apa, masalah nahu, fikih kayak gitu, bingung, nggak paham ini nahu itu apa maksudnya ini, sorob apa ini, dihafalin apa faedahnya. Nah ini bagus kayak gitu, ini bisa menghapus apa, dosa-dosa yang tidak dihapus oleh dosa-dosa yang lain gitu. Nah jadi ada dosa-dosa tertentu ya, tidak dihapus oleh ibadah biasa ya. Hanya bisa dihapusnya dengan apa? Al-humum fi thalabil ilim. Ajib ini ya. Apa dosanya nih sampai seperti itu? Susahnya sampai oleh haji pun nggak bisa ini. Haji kan masya Allah tuh ya, bisa menghapus dosa besar ini, haji mabrur. Tapi dosa kayak gini nggak bisa dihapus. Dosa apa ini sebetulnya ya? Ada kata para ulama ya, beliau menafsirkan ini apa, diantaranya banyak sebetulnya dosa-dosanya. Ini dosa apa? Dosa melakukan apa? Karena perbuatan kejahilan ya. Dosa karena disebabkan kejahilan, ketidaktahuan. Karena apa? Tidak tahu ilmunya, akhirnya kita melakukan apa? Dosa seperti itu. Nah ini bisa diampuni dengan apa? Dengan kita humum fi thalabil ilm. Kita mendapatkan kesedihan dan kesungguhan dalam mencari ilmu, ini bisa terampuni dosa kita ya. Jadi ajib ini ya. Kemudian apalagi dosa-dosanya, ada lagi yang mengatakan ya, dosa karena apa? Menyebarkan kesalahan, karena kebodohan ya, menyebarkan kesalahan atau kebodohan ya. Kita udah terlanjur apa? Menyampaikan satu kesalahan ya. Kemudian orang yang disampaikan juga apa, melakukan kesalahan juga, kan dosanya double ini ya, dosanya double ini. Jadi kitanya udah menyesatkan ya, akhirnya orang yang menerima juga apa, sesat ini, dilakukan juga sama dia, double itu sesatnya ya. Wah hati-hati kita ini. Makanya jadi santrinya apa, harus melek ini, jangan ngantuk, jangan tidur ya. Bisa jadi apa, nanti pemahamannya bisa salah ya. Pemahaman salah akhirnya apa? Menyampaikan keliru, salah, bisa sesat ya. Menyesatkan pula ya. Udah sesat, menyesatkan ya. Mending kalau apa? Karena ketidaktahuan nih, kita nggak tahu karena itu apa, salah gitu ya. Kalau sengaja kan bahaya itu.
ulama banyak kan, ulama-ulama buruk sekarang ini ya, pada bermunculan. Nah, ini bisa terampuni ini ya, dosa. Karena itu dosa ini kan lebih berat ini, karena bukan hanya pada dirinya sendiri tapi pada orang lain, termasuk dosanya lebih berat gitu. Makanya nggak bisa diampuni oleh amal ibadah yang lain kecuali oleh humum fi talabil ilm gitu. Nah, ada lagi yang mengatakan dosa apa tersebut ya? Dosa yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu ya. Kan dalam Islam ini apa? Menuntut ilmu ini ilmu agama wajib ya. Bagi semua muslim ini wajib ya, menuntut ilmu. Jadi jika ada seorang dengan sengaja meninggalkan kewajiban menuntut ilmu ya, ini dia kemudian kemudian berikutnya dia mencari ilmu ya, terdapat humum di situ, ada kesedihan, kegalauan, banyak ya, dramanya banyak ya. Nah, ini dapat terampuni dengan dengan sebab dia humum fi talabil ilm. Nah, gitu. Banyak sebetulnya ya, jadi dosa-dosa, makanya di situ dijamakkan kan dzunuban ya, bukan dzamban tapi dzunuban. Ada juga dalam hadis yang lain itu inna minadz dzunubi ya dzunuban la yukaffiruha sholatan wala shauman wala hajjun illa al-humum fi talabil ma'isyah ya, kecuali dalam kesedihan dalam mencari penghidupan, mencari nafkah. Orang kerja kayak gitu kan susah ya, mencari kerja, mencari nafkah kayak gitu. Nah, ini bisa terampuni. Ada dosa-dosa yang terampuni karena sebab itu, karena sebab mencari nafkah. Tidak ada bisa yang menghapus dosa-dosa dengan puasa, dengan haji, dengan sholat, kecuali dengan kesumpekan dalam mencari ma'isyah. Ini bisa ya, kayak gitu. Nah, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaa, barang siapa yang datang ajaluhu, ajalnya ya, ajal kematiannya, wa huwa sedangkan dia yatlubul ilma, menuntut ilmu. Jadi dia mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Mati syahid ini ya, mati syahid, termasuk mati syahid. Syahid ini? Syahid akhirat ya. Syahid kan ada dua, syahid dunia dan syahid akhirat. Ada tiga syahid dunia wal akhirah ya. Yang kedua syahid dunia saja. Yang ketiga syahid akhirat saja. Syahid dunia wal akhirah siapa? Itu orang yang memang berperang di jalan Allah. Tujuannya untuk Untuk li'ali kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah ya, memang berperang di jalan Allah. Mati dia dapat syahid dunia dan akhirat. Syahid di dunia dan di akhirat. Ada yang kedua syahid dunia ini ya, syahid dunia saja ini, syahid dunia wae ya. Siapa ini? Ini orang yang meninggal tujuannya bukan bukan Allah. Dia berperang di jalan Allah tapi tujuannya bukan Allah. Tujuannya misalnya karena dunia, karena ghanimah, karena harta kayak gitu. Maka syahid dunia aja kalau dia mati, nggak dapat pahala akhirat ya, nggak dapat. Kemudian yang ketiga syahid akhirat ya. Syahid akhiratnya siapa? Ya, orang yang meninggal ya, tapi dapat pahala syahid ya, dapat pahala syahid. Di orang yang meninggal tapi bukan dalam berperang, bukan dalam berperang di jalan Allah, tapi tujuannya karena Allah. Contohnya siapa? Thalabul ilim ya, orang yang menuntut ilmu termasuk nih ya, termasuk orang yang thalabul ilim nih. Antum niatnya karena Allah, kemudian meninggal, udah syahid akhirat, dapat pahala akhirat. Orang siapa lagi? Orang melahirkan ya, orang melahirkan meninggal langsung akhirat, syahid akhirat, syahid, dapat pahala syahid. Tapi nggak dapat gelar syahid dunia, di dunia nggak dapat kan. Gitu. Nah, ini orang yang meninggal ya dalam menuntut ilmu, maka fadilahnya di sini? Lakiyani ya. Lakiyani, lamnya lam taukid
pasti ya, latiani dia bertemu ni akan aku, kata Rasulullah. Niscaya dia bertemu denganku. Walam yakun, dan tidak ada bainahu antara man ya, antara dia wa bainal anbiya dan para nabi illa kecuali darajatun wahidatun, derajat yang satu. Jadi hanya satu derajat aja perbedaan dia dengan para nabi. Nah, ini kan ibaratnya level-levelan ini ya. Di akhirat tuh derajat kan level-levelan nih. Ya, derajat anbiya paling tinggi nih, paling tinggi derajat anbiya ya. Kemudian di bawahnya ada derajat lagi para ulama, di bawahnya lagi ada derajat orang soleh, di bawahnya lagi ada derajat siapa? Ada orang mukmin, terus sampai yang derajat orang yang dosa kemudian diampuni ini ya. Jadi level-levelan kayak makan apa itu bon cabe, ada level-levelan kan. Semakin tinggi semakin pedes gitu ya. Kita ya atau antum ya sebagai thalabul ilm kalau meninggal ya, ini derajatnya antara para anbiya dan kali thalabul ilm yang meninggal ini cuma satu derajat aja bedanya, cuma satu level aja bedanya, kan tinggi banget berarti derajatnya ya, istimewa banget berarti. Memang dalam Islam itu apa, ilmu itu sangat dijunjung tinggi ya, derajatnya luar biasa sekali tuh. Nah, sampai seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba, barang siapa yang menulis harfan, satu huruf, li rajulin, untuk laki-laki muslimin yang muslim. Barang siapa yang menulis ilmu ya, bukan menulis surat ya. Yang banat santri putri nulis surat untuk rajul muslim, wah bukan satu huruf lagi itu, berlembar-lembar gitu ya. Itu mah dosa ya. Ini apa, satu huruf ilmu ya, misal huruf apa, alif saja itu, ini pahalanya seperti apa, faka'an nama, maka seolah-olah tak sodako, dia bersedekah bidinari, dengan satu dinar, besar banget. Dan juga apa, wa'atako, dan telah memerdekakan rokobatan, seorang budak. Merdekakan apa? Seorang budak, besar banget pahalanya. Budak kan harganya mahal itu, seharga mobil mewah itu zaman dulu tuh. Dimerdekakan, wah. Wa kataballahu, dan Allah menulis lahu baginya, bikuli harfin, dengan setiap satu huruf, hasanatan, satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Wa maha, dan menghapus anhu darinya, sayyi'atan, keburukan, satu keburukan, satu dosa. Ini kalau kita nulis ya, nulis misalnya apa, nulis kitab, antum ngarang kitab atau nulis buku ya, atau antum apa, nulis ngajar aja, ngajar ya, ngajar, atau antum nulis buat apa, buat temennya ya, nulis ngasih tahu kayak gitu, mutolaah bareng, murojaah bareng, atau antum ngajarin adik kelasnya kayak gitu, ini dapat pahalanya sampai satu huruf itu pahalanya besar banget kayak gini ya. Gimana kalau apa, berhuruf-huruf ya, sampai berapa kata, berapa kalimat, berapa paragraf, masya Allah. Nah, luar biasa kayak gitu. Awish tagil ya, ini yang pertama apa, kita sibukkan dengan ilmu. Jadi kalau setelah salat duha kita sibukkan dengan ilmu. Jangan langsung tidur, tidurnya nanti qailulah aja, qailulah ya, siang sebelum duhur atau pada duhur. Yang habis subuh tidur, sebelum subuh tidur, habis subuh tidur, habis duha tidur, sebelum duhur tidur, habis duhur tidur, nanti tidur terus ya. Fi kulli waqt ya. Talabatul naum akhirnya. Bukan talabatul ilm. Awish tagil, atau sibukkan diri anta kamu ya, biwadhaifil ibadati, dengan tugas-tugas ibadah. Sibukkan diri kita juga dengan apa, rutinitas ibadah ya. Kalau apa, kita tidak bisa menuntut ilmu, sibukkan dengan tugas ibadah. Apa aja ibadah yang bisa, banyak ya. Imam Haddad setelah daras isyraq itu apa, sholat 2 rakaat di setiap masjid. Masjid ada 360 di Tarib tuh.
dua rakaat, pindah lagi 2 rakaat, tiap hari kayak gitu. Itu masih kecil beliau ini, masih kecil, wala nggak bisa melihat juga, ya, nggak bisa melihat, ya. Akhirnya apa? Wah, terus akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah jadi wali besar, ya. Wali yang paling lama, Imam Haddad. Fakot, maka sungguh karena adanya fi sahabati, pada sahabat, ya, para sahabat, man wirduhu, orang yang wiridannya fil yaumi, pada satu hari, isna asyara alfi tasbihatin. Berapa tuh? 12.000 tasbih sehari, itu 12.000 tasbih, 12.000 tuh, ya. Kemudian wakana fihim, dan ada di antara mereka man wirduhu salasuna alfan, 30.000, ya, 30.000 tasbih, 30.000 atau zikir yang lain 30.000, ya, 30.000 atau subhanallah subhanallah atau zikir yang lain, ya. Ya Allah atau la ilaha illallah la ilaha illallah, atau salawat, ya, sallallahu alaihi Muhammad, atau salawat yang lain kayak gitu. 30.000, syuf, ya. Kita berapa ribu? 30.000 kan kita, ya, salawat, ya. Pahalanya satu kali salawat itu 10.000 kan, salawat yang tadi. Wa kana fihim, dan adanya di dalam mereka, ya, para sahabat, man wirduhu, orang yang wiridannya salasu mi'ati rokaatin, 300 rokaat. 300 rokaat ini. Sahabat sholatnya 300 rokaat, ila siti mi'atin, sampai apa? 600 rokaat, sholat sunnah itu. Wa ila alfi rokaatin, dan sampai 1.000 rokaat, ada sampai 1.000 rokaat ini. Masya Allah, ya. Hebat, ya. Kita berapa rokaat? Qiyamul Lail 2 rokaat aja udah malas, ya. 2 rokaat aja udah susahnya minta ampun. Ini mereka sampai apa? 1.000 rokaat. Nanti antum kalau lagi datang halnya ini, ya, lagi datang semangatnya, lagi datang himahnya, saya mau ngapain nih, bingung, sholat 1.000 rokaat. Masya Allah, ya. Jadi nanti manakibnya antum kayak gitu tuh. Wakana radhiyallahu anhu Randi, ya, Wakana radhiyallahu anhu Syekh Randi, ya, sholatnya sampai 1.000 rokaat kayak gitu, ya, dalam mimpi, tapi, ya, soalnya tidur baik, lagi ngaji juga tidur sambil nyandar lagi. Jadi min adab talabul ilm, ya, itu nggak boleh nyender, ya, adabnya itu nggak begitu. Saya aja nggak nyender ini kan, apalagi dikir juga jangan nyender, jangan bersandar. Wakana, dan adanya ba'duhum, sebagian mereka para sahabat, aksaro, paling banyak wirdihi, wiridannya Al-Qur'anu, adalah membaca Al-Qur'an. Di sebagian para sahabat ada yang paling banyak wiridnya adalah membaca Al-Qur'an, wiridannya Al-Qur'an. Sehari bisa hatam 4 kali, ya. Sehari bisa hatam 2 kali, sehari bisa hatam sekali, Masya Allah, ya. Ya, apa waktunya tuh, ya, sehari hatam aja kita nggak pernah, ya. Wa kana ba'duhum, dan adanya sebagian mereka yakdi, menghabiskan al-yauma awil lailata, satu hari atau sehari semalam, ya, fi tafakkuri, dalam memikirkan, fi ayatin, dalam satu ayat, memikirkan dalam satu ayat, wahidatin, satu ayat saja, yurad biduha, yang berulang-ulang, bolak-balik, maksud bolak-balik, ya, diulang-ulang satu ayat, ya, diulangi, dipikirkan kayak gitu. Kayak sahabat Abu Bakar kan gitu, diulangi satu ayat, apa ini maknanya, apa ini, kayak gitu, tafsirannya seperti apa ini, lu satu hari satu malam ulang satu ayat lainnya, ya, kayak gitu. Biasanya kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, diulang-ulang aja kayak gitu, ya. Kita mah udah bosan palingnya sehari semalam mengulang ayat itu, mereka enggak. Masya Allah. Wa minal ibadati, dan di antara ibadah ini kan yang kedua, ya, tingkatan yang kedua. Pertama kan tadi ilmu, ya, kita cari apa, ilmu. Yang kedua ibadah, sibukkan dengan ibadah tadi, diantaranya contohnya mau banyak silahkan, ya.
Nah, termasuk ibadah juga ya, al-ishtighalu, menyibukkan diri, bima, dengan apa-apa yang yusilu, mengantarkan, bihi, dengan ma, khairan, akan kebaikan, ilal muslimina, kepada orang-orang muslim. Ini menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan kepada kaum muslimin. Wa ma yusirru, dan apa-apa yang menyenangkan, qulubahum, akan hati mereka. Wa ma tatayassaru, dan apa-apa yang mempermudah, bihi, dengan ma, apa, al-amalus sholihatu, amal-amal soleh. Ya, seperti apa itu? Ya, ka khidmatil fuqaha'i, seperti khidmat, ya, mengabdi, melayani para ahli fikih, ya. Wasufiyati, dan ahli tasawuf, ulama sufi. Wa ahli din, dan ahli agama, para ulama, ya. Nah, ini masya Allah, ya, fadilahnya besar sekali, ya. Wa kataraddudi, dan seperti mondar-mandir, fi ashgholihim, dalam kesibukan mereka, bolak-balik sibuk ngurusi kesibukan mereka, apa aja kebutuhan mereka, kayak gitu. Itu khidmat seperti itu luar biasa, ya. Kama, sebagaimana ruwiya, diriwayatkan, fil hadisi, dalam hadis, man khadima, barang siapa yang khidmat, ya, barang siapa yang melayani, aliman, satu orang alim, sab'ata ayamin, 7 hari, ya, melayani 7 hari saja ini, faka'an nama, maka seolah-olah khadimallah, ya, dia melayani Allah Ta'ala, sab'ata alafi sanatin, sab'ata alafi sanatin, selama berapa tahun? 7.000 tahun. 7 hari aja dia khidmat sama Allah 7.000 tahun. Kan kita diwajibkan apa? Khidmat sama Allah, kan? Khidmat, hamba, kita kan hamba Allah. Hamba itu harus apa? Melayani Allah, ya. Melayani Allah. Melayani ini seperti apa? Udah gini aja, khidmat aja, udah nggak apa-apa, ya. Ada orang alim untuk khidmatin kayak gitu, luar biasa, ya. 7 hari sama dengan apa? Melayani Allah 7.000 tahun, apalagi 7 tahun dikali aja berapa tuh, ya, ajib banget. Nah, wadah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.